Dari perkataan Ningrum sudah jelas kalau yang dimaksud adalah rumah bordil. Ternyata desa sebelah juga parah, istri bekerja melacur dan direstui suami. Dunia mau kiamat. Pov Angga. Pagi ini aku mengantarkan mobil ke rumah Bu Jumi. Aku juga sudah menyiapkan oleh-oleh untuknya agar dia semakin senang. Aku harus mendekati musuh dan mengenalnya agar aku bisa mengalahkannya. Itulah yang diajari ayah Keilani. Setelah ku parkir mobil di depan rumah Bu Jumi, aku langsung bergegas menuju pintu ingin mengetok. Sekitar rumah terlihat sepi dan tidak terlihat anak buahnya berkeliaran. Sekali ketokan pintu langsung terbuka karena dorongan tanganku. Pintu ini tidak dikunci dan sedikit terbuka. Aku melangkah masuk. Bu Jumi! Bu Jumi! Hening, panggilanku tidak direspon. Bima! Bima! Tetap sama, hening dan tidak ada yang menanggapi. Aneh, kenapa pembantunya tidak ada? Setelah kuperhatikan, beberapa hari ini pembantunya tidak ada di rumah. Mungkinkah sudah dipecat? Aku melangkah ke ruang tengah, tetap sepi. Aku menuju dapur, pintu belakang terkunci dan tidak ada satupun manusia terlihat. Aku kembali ke ruang tengah dan menaiki anak tangga ke lantai 2. Bu Jumi! Bima! Pak Guntur! Teriakku memanggil terus menaiki anak tangga. Aku sampai di lantai 2. Aku ingat kalau Kelani pernah bercerita bahwa Nirani dan Bu Minten dikurung di salah satu kamar lantai 2. Di lantai 2 ini ada sekitar 4 kamar, aku menerka-nerka di manakah kamar Nirani dan Bu Minten. Bu Jumi! Bima! Aku memanggil mereka lagi memastikan apakah ada orang di lantai 2 ini. Hening, pintu kamar tetap tertutup rapat. Aku mencoba membuka satu pintu kamar yang dekat dariku berdiri. Melihat ke dalam, mataku tertuju ke sebuah tangga besi, ternyata masih ada satu lantai lagi ke atas. Dari luar rumah ini terlihat seperti 2 lantai saja. Rasa penasaran membuatku ingin menaiki anak tangga besi itu. Aku melangkah pelan menaikinya hingga aku sudah berada di lantai 3. Di lantai 3 ini hanya ada satu kamar karena ada sebuah pintu tertutup. Aku mencoba membuka kamar itu, namun terkunci. Rasa penasaran membuatku ingin melihat di lubang kunci. Setelah mengintip, mataku menangkap pemandangan yang sangat mengerikan dan tidak lazim. Bu Jumi dan Pak Guntur duduk bersimpuh di depan patung seperti setan bertanduk bermata merah terletak di sebuah meja kecil, yang membuatku hampir tidak berkedip. Ada seorang gadis bugil terikat di rantai besi dengan posisi kaki di atas, mulutnya disumpal, darah menetes dari lengannya. Rasanya aku tidak percaya apa yang kulihat. Bu Jumi dan Pak Guntur seperti memuja setan hingga seorang gadis seperti menjadi tumbal. Gadis itu kesakitan tapi dia tidak bisa melawan. Kakinya diikat rantai besi dengan posisi kaki di atas, rambut panjangnya hampir menyentuh lantai. Mulutnya disumpal serta beberapa sayatan di kedua lengannya, air matanya mengalir. Penyiksaan ini membuatku tidak sanggup melihatnya lama-lama. Pemandangan gadis bugil disiksa seperti hal yang biasa bagi mereka, namun aku tidak melihat Bima di sana. Sebaiknya aku tidak ikut campur dulu. Berbahaya jika aku masuk, hari masih siang dan sangat mudah bagi mereka memanggil semua anak buahnya karena pasti berjaga di gudang belakang rumah ini. Aku harus hati-hati dan tidak boleh gegabah. Meskipun hati nuraniku tidak sanggup mengabaikan gadis itu, aku harus berusaha kuat demi tujuanku dan kaki ke desa ini. Belum sempat aku membalikan badan ingin turun, sebuah tangan menepuk pundakku dari belakang. Aku terkejut dan langsung memalingkan wajah. Ternyata anak buah Pak Guntur sudah berdiri di belakangku, dia menatap tajam. Apa yang? Aap! Sebelum dia menimbulkan suara yang membuat Bu Jumi dan Pak Guntur keluar dari kamar ini, tanpa berpikir panjang, aku langsung menusuk lehernya hingga dia tidak berdaya. Kemanapun aku melangkah, pisau selalu menemaniku. Sebelum tubuhnya terhempas ke lantai, aku menompangnya dan meletakkan tubuhnya pelan-pelan hingga tidak menimbulkan bunyi. Setelah itu aku menuju tangga untuk turun secepatnya. Di lantai 2 aku melihat ke sekitar. Aku berusaha turun ke lantai 1 tanpa dilihat seseorang. Aku tidak ingin Bima melihatku karena di kamar itu tidak kulihat Bima.
Yang aku takutkan terjadi. Saat aku baru menginjak 2 anak tangga menuju lantai 1, Bima kulihat menaiki anak tangga. Aku melangkah mundur berusaha mencari tempat bersembunyi. Mataku melihat ke sekitar ruangan lantai 2 ini. Yang ada hanya 4 pintu kamar dan 1 set sofa mempercantik ruangan. Di sudut ruangan terpajang bunga hias. Aku langsung menundukkan badan sembunyi di belakang sofa. Bima memasuki pintu kamar atau lebih tepatnya ruangan yang ada tangga menuju ke lantai 3. Aku yakin dia mau ke tempat orang tuanya yang sedang memuja setan. Setelah Bima masuk ke ruangan itu dan pintu ditutup lagi, aku melangkah secepatnya menuju tangga sambil melihat ke sekitar lantai 1, memastikan tidak ada yang melihat. Aku berhasil menuruni anak tangga. Bima! Bima! Aku berteriak dari lantai 1, tepatnya di depan tangga sambil mengadah melihat ke atas pura-pura mencari Bima seakan-akan aku baru datang. Bima! 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 Aku terus berteriak agar terlihat tidak seperti dari lantai 2. Tidak lama kemudian Bima muncul dari atas. Bima! Aku mau kembalikan mobil. Ucapku melihat Bima menuruni anak tangga. Tadi aku lihat mobilnya sudah parkir, tapi kamu tidak ada. Ucap Bima. Aku mencarimu dan Tante Jumi hingga ke kandang kuda, kamu tidak terlihat. Aku mencari alasan. Oh ya, Angga. Kudaku yang kamu bawa di mana? Bima sudah berdiri di depanku. Gawat. Bima menanyakan kudanya yang kugunakan pergi ke rumah seberang danau. Aku meninggalkan kuda itu karena lari dari kejaran 10 anak buah berkuda Pak Guntur. Bima pasti mencurigaiku. Aku harus cari alasan. Bukankah kamu menyuruh seseorang untuk menjemput? Tanyaku balik. Oh, sudah dijemput, ya? Maaf aku lupa. Apakah Bima mencurigai aku? Apakah dia sudah melihat Maya di lantai 3? Namun wajah Bima tidak terlihat tegang. Apakah kuda itu tidak sampai? Bima? Belum aku cek. Mungkin sudah. Kamu punya sepupu, ya? Selama di desa baru tadi aku berbicara dengannya. Aku mengarang cerita mengalihkan agar Bima melihat Maya di lantai 3. Dia tidak mencurigaiku. Sepupu? Aku tidak punya sepupu. Jawab Bima heran. Loh, waktu aku masuk tadi mencarimu hingga ke kandang kuda, aku bersama sepupumu. Dia berambut gondrong dan ada tato di lengannya. Ayo ikut aku. Dia pasti masih di kandang kuda. Ajakku. Rasa penasaran Bima membuatnya mengikutiku hingga ke kandang kuda, namun seseorang yang kuceritakan tidak terlihat karena semua hanya rekayasaku saja. Loh, tadi dia ada di sini. Aku menjuk depan kandang kuda. Aku tidak punya sepupu, Angga. Mungkin itu salah satu pekerja di rumah ini. Oh, maaf ya, aku belum hafal orang-orang di sini. Ucapku. Ini kunci mobilnya. Aku menyodorkan kunci mobil ke Bima. Bima menerimanya. Oh ya, Tante Jumi di mana, Bima? Aku pura-pura tanya agar Bima tidak curiga. Oh, ibuku sedang di kamar. Kalau begitu aku balik dulu. Tolong sampaikan terima kasihku ke ibumu. Sekali lagi terima kasih mobilnya. Ucapku basa-basi. Oke, sama-sama. Jawab Bima. Aku melangkah meninggalkan Bima. Syukurlah Bima tidak melihatku dari lantai atas. Aku harus lebih hati-hati. Mereka pasti curiga karena semenjak kehadiran aku dan Keki, anak buah mereka banyak yang mati termasuk Jaka putra Bu Jumi. Pov Bima. Aku ingin menemui ibu dan ayah. Jam segini mereka pasti masih di lantai 3 melakukan ritual seperti biasa. Sebenarnya aku kurang suka dengan ritual itu. Aku tidak sanggup lama-lama melihat gadis itu disiksa. Aku menaiki anak tangga menuju lantai 2 dan selanjutnya menuju ke lantai 3. Lantai 3 tempat yang tersembunyi dan tidak boleh satupun orang lain masuk kecuali penjaga yang kami percaya. Astaga! Aku terkejut melihat salah satu anak buah ayah tergeletak di depan kamar pemujaan. Aku mendekatinya.
Lehernya berdarah dan dia sudah tidak bernyawa. Pasti ada penyusup barusan. Siapa? Apakah Angga? Tapi mustahil karena dia berada di lantai 1 saat aku naik ke lantai 2. Dia juga bilang dari kandang kuda mencariku. Tidak mungkin secepat itu dia turun naik tidak terlihat di tangga. Lalu siapa yang membunuh? Apakah sepupu palsu yang dibilang Angga? Ya, itu pasti ulah seseorang itu. Rambut gondrong dan bertato di lengannya. Aku akan bilang ayah. Aku membuka pintu kamar ingin menemui ibu dan ayah. Pemandangan itu terlihat lagi, gadis itu kesakitan tersiksa digantung dengan rantai besi. Dia masih hidup namun sangat memprihatinkan. Aku berusaha kuat melihatnya meskipun rasa kasihan juga menusuk hatiku. Aku duduk bersila di sudut kamar ini. Ayah dan ibu masih melakukan penyembahan dengan cara bersujud dan membentangkan tangan. Darah gadis perawan itu ditampung dengan mangkuk. Bau amis darah bercampur dengan bau melati untuk ritual. Aku tidak ikut ritual karena aku tidak suka melihat lama-lama penyiksaan manusia. Ayah dan ibu sering menyuruhku melanjutkan ritual ini, tapi aku terus mencari alasan menolak. Jika Bang Jaka masih hidup, mungkin dialah yang meneruskan ritual ini. Mata itu menatapku dalam tangis tidak bersuara, dia seperti memohon agar dilepas. Tubuh bugilnya hal biasa ditonton di kamar ini. Ibu dan ayah sama sekali tidak merasa kasihan. Gadis yang malang, entah dari desa mana asalnya, anak buah ayah membawanya dalam keadaan pingsan. Bima! Ibu menolehkan wajah kepadaku meskipun belum beranjak. Ibu, mata gadis itu terus menatapku hingga membuat gugup. Kenapa rasa kasihan semakin bertambah kurasakan? Ada apa Bima? Ibu mempertegas suara agar aku segera menjawab. Kulihat ayah sudah berdiri di dekat gadis itu sambil meminum sedikit darah gadis itu yang sudah ditampung. Ibu, ayah, ada penyusup barusan. Ayah dan ibu langsung terkejut mendengar ucapanku. Ibu berdiri dan mendekatiku. Siapa? Apa yang terjadi? Salah satu anak buah yang biasa menjaga, mati terbunuh di depan pintu. Aku menunjuk ke pintu. Ayah dan ibu langsung membuka pintu. Mata mereka terbelalak melihat mayat anak buahnya bersimbah darah tergeletak di lantai. Bertahun-tahun tidak pernah ada penyusup masuk ke rumah kita hingga ke lantai 3 ini. Aku yakin orang ini pasti orang dalam. Ucap ayah melihat mayat. Apakah kita punya pengkhianat, suamiku? Tanya ibu ke ayah. Tadi Angga berbicara dengan seorang lelaki berambut gondrong bertato yang mengaku sepupuku, ibu. Timpaku. Ibu dan ayah terpana mendengar ucapanku. Sepupu? Tapi kenapa Angga bisa? Ibu terlihat bingung dengan ucapanku. Aku menceritakan apa yang dibilang Angga saat mengantarkan kunci mobil barusan. Aku juga bilang kalau Angga berdiri di depan tangga memanggilku saat aku di lantai 2. Aneh, dari pagi aku tidak melihat seseorang tidak dikenal di rumah ini masuk. Aku yakin orang yang dimaksud Angga sama dengan penyusup di rumah seberang danau, caranya membunuh selalu menyayat atau menusuk leher. Kata ayah. Kamu yakin Angga tidak naik ke sini? Ibu memegang pundak kananku. Yakin, Bu, dia mau naik memanggil, tapi aku sudah turun terlebih dahulu. Perketat penjagaan rumah kita. Selama ini kita lengah karena merasa aman dan tidak pernah ada penyusup. Suara ayah terdengar tegas meskipun merasa gelisah. Ayah benar. Selama ini tidak pernah ada masalah di rumah ini. Ini pertama kalinya ada pembunuhan bahkan di lantai 3 yang tidak pernah dikunjungi siapapun kecuali orang-orang kepercayaan ayah. Siapakah musuh dalam selimut? Mayat itu dikubur di belakang rumah kayu. Kami merahasiakan kematian orang-orang kami agar terhindar dari polisi dan amukan warga. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin ayah dan ibu mendapat masalah meskipun bisnis ini salah. Aku masih duduk di ruang tengah minum teh hangat. Ibu dan ayah sibuk mengarahkan orang-orang agar memperketat penjagaan rumah. Aku ingin bertemu Keki, rasa rindu membuat dadaku sesak. Gadis kota itu membuatku betul-betul jatuh cinta.
selain cantik dia lucu dan lugu. Aku ingin melamar Keki, sebelumnya aku mau minta izin Angga terlebih dahulu. Aku tidak sabaran ingin menjadikan Keki istriku. Bima! Bima! Ibu melambaikan tangan di depan wajahku. Iya, Bu. Jawabku tersentak dari lamunan. Ibu duduk. Apa yang kamu pikirkan? Oh, bukan apa-apa, Bu. Keki? Ibu menatap mataku. Aku tersenyum malu. Ibu bisa membaca pikiranku. Aku mau Keki jadi istriku, Bu. Ucapku jujur. Ibu tidak keberatan asalkan kamu bahagia. Tapi kamu harus ingat, kita belum mengenal keluarganya. Lagian, siapapun yang menjadi pendampingmu kelak, gadis itu harus bisa menerimamu. Kita punya bisnis yang membuat kita kaya, 10 turunan pun belum tentu habis. Aku tidak yakin apakah Keki mau menerimaku kalau tahu orang tuaku penjual gadis-gadis muda dan penyembah setan. Sekarang kamu naik ke lantai 3, ambil darah yang sudah ditampung dan suruh salah satu anak buah ayahmu membawa darah itu ke Garut. Titah ibu kepadaku. Ya, Bu. Aku bangkit dari duduk lalu melangkah menaiki anak tangga menuju ke lantai 3. Aku membuka pintu kamar di lantai 3. Melangkah masuk membuatku sedikit gugup melihat kondisi gadis itu. Dia terus menatapku dan air matanya seperti memohon. Aku membungkukkan badan mengambil darah di lantai yang sudah ditampung. Sebelum aku melangkah menjauh, gadis itu memberontak meskipun sulit dan kesakitan. Aku mencoba membuka sumpalan di mulutnya. Tolong lepaskan aku, tolong biarkan aku pergi. Sakit, sakit sekali. Suara gadis itu gemetar dalam tangis. Darah terus mengalir dari lengannya. Aku diam menatap wajahnya. Kalau aku tidak bisa dibebaskan, tolong bunuh aku. Aku tidak sanggup. Sakit, sakit. Kasihan dia, tapi aku takut ayah dan ibu memarahiku. Darah gadis ini sangat dibutuhkan karena dia gadis perawan. Bunuh aku, bunuh aku. Gadis itu masih memohon. Aku menatap gadis itu. Air mata kesakitan belum kering dan mungkin tidak akan kering. Kulihat darah bercucuran, dia meminta kematiannya padaku jika tidak bisa bebas. Kasihan sekali dia. Tolong, tolong aku. Rintihan minta tolong masih keluar dari mulutnya. Aku masih diam terpana karena ragu ingin melongnya atau tidak. Pertimbangan tentang orang tuaku selalu memberi jalan keraguan di pikiranku. Bunuh aku mohon. Suaranya terbata-bata. Sakit yang dirasanya meminta kematian yang tak kunjung datang. Aku meletakkan mangkuk berisi darah di tempat semula. Kemudian aku keluar dari kamar itu dan menuruni anak tangga menuju kamar di lantai 2. Aku mengambil selimut dan membawanya lagi ke kamar lantai 3. Lalu aku membuka rantai besi yang diikat ke dinding untuk menahan gadis itu agar tetap tergantung. Perlahan ku lepas dan akhirnya gadis itu tergeletak di lantai. Kakinya masih terkunci gembok rantai. Aku langsung mengambil kunci gembok yang tergantung di paku tertancap di dinding kamar. Aku menutupi tubuh gadis itu dengan selimut. Terima kasih. Jawab gadis itu pelan. Dia terlihat lemah, wajah pucat. Kalau dibiarkan darahnya terus keluar, dia bisa mati. Entah sudah berapa banyak mayat gadis perawan yang dikubur di dekat rumah kayu. Penyebab kematian mereka karena banyak kehilangan darah. Ritual ayah dan ibuku tidak bisa tanpa darah perawan. Dan sekarang kebutuhan darah perawan semakin banyak untuk mayat Bang Jaka. Aku merasa hidup tidak wajar seperti orang-orang pada umumnya. Meskipun aku tidak kekurangan uang, hatiku terus teriris melihat gadis-gadis itu dijual dan ditumbalkan. Apakah Keki bisa menerimaku dengan semua ini? Aku tidak sanggup kehilangan Keki. Aku sangat mencintainya. Kamu harus pura-pura mati agar bisa keluar dari sini. Aku membuka gembok rantai pengikat kaki gadis itu. Gadis itu mengangguk. Lari sejauh mungkin. Jika kamu lapor polisi atau seseorang, keluargamu taruhannya, mereka akan mengincarmu dan keluargamu meskipun lari ke ujung dunia.
Aku berusaha membuat gadis ini tidak buka suara. Ini bentuk ancaman tidak langsung. Aku juga tidak ingin orang tuaku hancur. Iya, Mas. Aku mengerti. Jawabnya gemetar. Sebelum aku membawa gadis itu keluar, aku mendengar langkah seseorang mendekat. Cepat berbaring! Titahku ke gadis itu. Dia langsung berbaring seperti sekarat. Pintu dibuka dari luar. Jantungku berdebar karena yang masuk adalah ibu. Apa yang kamu lakukan, Bima? Mata ibu membulat terkejut melihatku berdiri di samping tubuh gadis itu. Dia sekarat, mungkin sebentar lagi mati. Jawabku berusaha tenang agar ibu tidak curiga. Dia sekarat? Ibu mendekati gadis itu. Kenapa selimutmu ada di tubuhnya? Ibu menatapku. Aku berencana ingin menguburnya. Mudah-mudahan aku tidak ketahuan berbohong. Mata ibu seperti menyelidik. Bima, sejak kapan kamu peduli dengan ritual ini? Kalau ada gadis mati, biasanya kamu tidak pernah menyentuhnya. Suara ibu sedikit tinggi. Ibu semakin membuatku gugup. Aku hilang akal menjawab. Sorot mata ibu tidak lepas dariku. Aku berusaha memalingkan wajah. Ibu, kebetulan aku kesini dan dia sekarat. Ini hanya kebetulan. Aku berusaha mencari alasan. Cepat kamu panggil anak buah kita biar tubuh gadis ini dikubur. Titah ibu. Gawat. Kalau gadis ini betul-betul dikubur bagaimana? Dia hanya pura-pura sekarat. Biar aku saja yang membawanya. Bu, lagian aku juga mau turun. Baiklah, darah itu biar ibu yang bawa. Garot sudah menunggu di rumah seberang danau. Gadis perawan di sana juga mati. Berapa banyak lagi gadis-gadis yang akan dikorbankan? Setelah stok gadis perawan habis, ibu dan ayah akan mencari lagi gadis-gadis di luar sana. Tidak peduli apakah dibeli atau diculik. Aku membawa gadis itu turun. Ibu mengikutiku dari belakang hingga ke lantai 1. Hei kamu! Bantu Tuan Bima mengubur gadis ini. Perintah ibu kedua orang anak buahnya. Baik, Bu. Jawab anak buah ibu dan mencoba mengambil alih gadis yang kubawa. Tidak usah, biar aku yang bawa hingga ke rumah kayu. Kalian bantu aku menggali lubangnya. Ucapku agar ibu tidak curiga. Baik Tuan. Aku terus membawa gadis ini menuju ke pintu belakang dekat dapur. Aku keluar dan melangkah menuju rumah kayu dan melalui depan gudang. Sampai di depan gudang, kulihat ayah dan beberapa anak buahnya duduk di depan gudang sambil menatapku membawa gadis ini. Aku tahu ayah pasti heran dan bertanya. Ayah bangkit dari duduknya dan melangkah mendekatiku. Apa yang kamu lakukan, Bima? Tanya ayah. Mata ayah melototiku. Aku semakin gugup, semua mata tertuju padaku. Dua anak buah suruhan ibu juga berdiri di belakangku menunggu perintah. Gadis ini mati, ayah. Aku mau menguburnya. Jawabku berusaha tenang. Ayah menyipitkan mata melihat gadis ini. Tangan ayah memegang pipinya memeriksa. Gadis itu berusaha seperti mati dengan badan lemas seperti tidak berdaya. Kamu yakin dia sudah mati? Tanya ayah yang membuatku semakin gugup. Iya, ayah. Jawabku. Baiklah, lanjutkan mengubur gadis ini. Ucap ayah. Aku melanjutkan langkahku menuju rumah kayu. Sedang melangkah diiringi dua anak buah ayah, ayah terus menatapku hingga hilang dari pandangannya. Sepertinya ayah curiga, cara ayah menatapku seperti menyelidikiku. Sampai di samping rumah kayu, aku meletakkan tubuh gadis itu di tanah. Beberapa anak buah ayah juga berjaga di rumah kayu itu. Aku terus melangkah ke samping rumah dan mencari tempat yang tidak terlihat dari arah teras rumah kayu. Tubuh gadis ini hanya ditutupi selimut. Di sini melihat gadis bugil sudah hal yang biasa. Bisnis ayahku menjual gadis-gadis itu hingga ke luar negeri, dan ada juga yang dikurung di ruangan bawah tanah di gudang, untuk menerima tamu berduit dari berbagai lelaki hidung belang. Jika ada gadis baru,
ibukulah yang bertugas memeriksa keperawanannya. "Cepat kalian gali lubang!" titahku kepada dua anak buah ayah. Mereka mengambil sekap dan cangkul yang biasa diletakkan di dinding luar rumah ini, dan mereka mulai menggali lubang. Aku berdiri di samping gadis itu. Bagaimana caraku agar membuat gadis ini pergi? Mereka pasti melihatnya. "Cukup! Sekarang kalian pergi bantu yang lain, biar aku saja yang menyelesaikannya," ucapku. Mereka langsung berhenti menggali dan meninggalkanku. Aku harus memastikan mereka sudah menjauh dan tidak terlihat. "Cepat pergi dari sini, hanya ini yang bisa aku lakukan. Ambil uang ini, kapan perlu tinggalkan perdesaan agar mereka tidak menemukanmu." Aku menyodorkan beberapa lembar uang kertas dari dalam sakuku. "Terima kasih, Mas." Gadis itu langsung berdiri dan lari menjauh. Mataku terus mengawasi agar dia tidak terlihat. Hanya selimut yang menutupi tubuhnya dalam pelarian. Aku berharap dia selamat dan dapat menikmati udara kebebasan. Aku secepatnya menutup lubang tanah ini seperti selesai mengubur. Lelah membuatku duduk di tanah sambil menghisap rokok. Aku tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan gugupku saat ini. Ini pertama kalinya aku melawan kedua orang tuaku dari belakang. "Tuan!" Salah satu anak buah ayah tadi datang menghampiriku. "Ada apa?" Aku menghembuskan asap rokok. "Ada nona dari kota itu mencari." "Itu pasti Kaki." Aku membuang putung rokok lalu secepatnya bangkit dan berlari menuju rumah. Aku tidak ingin Kaki menunggu lama. Rasa rindu ini sudah menumpuk di hatiku. Saat aku berlari melewati depan gudang, perasaanku tidak enak mendengar teriakan ayah. "Kejar gadis itu sampai dapat!" teriak ayah kepada anak buahnya. "Ada apa, Ayah?" tanyaku sambil mendekat. Wajah ayah terlihat tegang berdiri kacak pinggang menatap arah semak-semak. "Salah satu gadis yang akan dijual melarikan diri," jawab ayah berbafas besar. "Kenapa bisa, Ayah?" tanyaku heran. Selama ini juga sering beberapa kali gadis yang akan dijual melarikan diri, tapi berhasil tertangkap lagi. Aku khawatir dalam pelarian gadis yang tidak jadi dikubur tadi juga berhasil tertangkap karena ayah mengarahkan anak buahnya berpencar mencari gadis lainnya melarikan diri. Saat pintu kamar dibuka, dia menendang kelamin penjaga hingga bisa kabur. "Oh begitu. Aku masuk dulu, Ayah." Aku melangkah menuju pintu belakang rumah. "Bima!" teriak ayah hingga aku menghentikan langkah lalu membalikkan badan. "Gadis itu sudah selesai dikubur?" tanya ayah. "Sudah, Ayah." jawabku lalu melanjutkan masuk ke rumah. Aku menuju ruang tamu. Ibu duduk sendiri, tidak aku lihat Kaki di sana. "Bu, mana Kaki?" tanyaku sambil mendekati ibu. "Tadi kamu lama sekali, Kaki balik dulu ke rumah dan sebentar lagi ke sini. Katanya buku penelitian kuliahnya ada yang tertinggal." Ibu bangkit dari duduk lalu melangkah menuju ke ruang tengah. Jawabku juga melangkah menuju dapur dan mencuci tangan di tempat pencucian piring. Aku balik lagi ke ruang tengah dan berbaring di sofa melepaskan lelah. Memejamkan mata aku berhayal kalau Kaki sudah menjadi istriku. Semua tampak indah. Aku sangat bahagia. Jangan! Lepaskan aku!" Aku tersentak mendengar teriakan seorang gadis. Aku membuka mata lalu duduk. Alangkah terkejutnya aku melihat gadis yang pura-pura aku kubur tadi diseret dua orang anak buah ayah, yang semakin membuat jantungku hampir copot. Ayah melangkah di belakangnya sambil menatapku tajam. Aku balik lagi ke rumah setelah dari rumah Bima. Aku lupa membawa bubuk cabai yang sering aku bawa di saku. Ningrum tetap di kamar sampai aku dan Kak Angga mendapatkan cara membawanya ke kota. "Kok balik lagi, Mak?" tanya Ningrum saat aku memasuki kamar. "Aku lupa bawa ini." Aku menunjukkan bubuk cabai yang dibungkus plastik kecil. "Itu apaan, Mak?"
Ningrum menatap bubuk cabai yang kupegang. Ini senjata ampuh saat terdesak atau bagi yang tidak bisa melawan musuh. Aku memasukkan bubuk cabai itu ke dalam saku celana. Maksudnya? Ini bubuk cabai. Ucapku. Aku ngerti, Mbak. Itu bisa bikin pedih mata. Pintar juga kamu. Bisakah aku menyimpannya? Ningrum mengadahkan tangan kepadaku. Aku membuka tasku dan mengeluarkan 2 bungkus kecil bubuk cabai. Ini. Aku menyodorkannya ke Ningrum. Ini senjataku sekarang, aku tidak bisa melawan tangan berotot. Ningrum menyimpan di saku celananya. Dia tampak senang kuberi bubuk cabai. Bocah ini sangat aneh. Aku pergi dulu. Ingat, kamu jangan keluar. Iya, Mbak. Jawab Ningrum sambil tersenyum. Aku keluar dari kamar. Di teras depan kulihat Kak Angga sedang berbicara di ponsel. Dari cara bicaranya aku tahu dia mengobrol sama Geni. Itulah pacaran, mendengar suara saja sudah senang. Sampai sekarang aku tidak pernah merasakan yang namanya cinta. Aku tidak punya waktu memikirkan itu. Ambisiku hanya untuk membalas dendam. Hai Ki! Kak Angga menarik tas kecil yang kusandang hingga tubuhku tertahan untuk melangkah maju. Ih, Kak Angga mau apa? Tanyaku sewot. Bentar ya, Gen. Ucap Kak Angga di ponsel lalu dia menatapku lagi. Tasku belum dilepas. Mau kemana? Ke rumah Bima, Kak. Tadi sudah, kok balik lagi? Belum ketemu juga, Bima sedang di gudang bantu ayahnya. Kata Bu Jumi, tunggu di sini. Kak Angga melepaskan tasku lalu melangkah masuk. Tidak lama kemudian Kak Angga keluar membawa sebuah kantong kresek yang entah apa isinya. Titip untuk Bu Jumi. Kak Angga menyodorkan kantong itu kepadaku. Isinya apa, Kak? Aku menerima kantong itu. Sweater. Jawab Kak Angga berdiri di ambang pintu. Wow, romantis juga. Aku tersenyum mengejek. Ini juga demi tujuan kita. Ucap Kak Angga. Kulihat Bu Jumi punya peran penting di bisnis Guntur. Sambung Kak Angga. Kita pasti bisa membalaskan dendam ini, Kak. Ucapku. Hati-hatilah, yang kita hadapi bukan orang sembarangan. Kak Angga mengingatkanku. Pasti. Jawabku. Aku pergi dulu ya, Kak. Aku melangkah meninggalkan rumah. Aku ingat semalam Kak Angga menceritakan ritual Bu Jumi dan Pak Guntur di lantai 3 rumahnya. Selama aku di sana tidak pernah menaiki lantai 3, mungkin karena tangganya terletak di dalam sebuah kamar dan sengaja agar tidak terlihat orang berkunjung. Aku mau terus mendekati Bima. Hubungan pura-pura ini memberiku jalan menyelidiki agar aku bisa mencari peluang untuk membalaskan Pak Guntur. Tidak mudah membalaskannya karena Pak Guntur punya banyak anak buah. Jika ingin mengalahkan lawan, kita harus mengenali lawan tersebut, tentu dengan cara mendekati, itulah ajaran ayahku. Sebentar lagi sore. Aku melangkah menuju rumah Bima, beberapa penduduk desa lalu lalang dan aku menyapa dengan senyum ramah. Desa seindah ini ternyata ada penghuninya iblis berwujud manusia. Dan iblis itu sekarang menjadi kepala desa. Sampai di teras rumah Bima, aku ingin mengetok pintu, tapi niatku terhenti mendengar suara kegaduhan dari dalam. Rasa penasaran membuatku melangkah ke samping ingin mengintip di balik jendela samping. Sebelum mengintip, aku melihat situasi dulu. Hari belum gelap dan kemungkinan anak buah Pak Guntur akan lalu lalang keluar masuk. Aku harus hati-hati. Aku mengintip ke dalam. Sebuah pemandangan mengiris hati saat seorang gadis diseret 2 orang anak buah Pak Guntur. Gadis itu hanya memakai seperti selimut membalut badannya. Kulihat wajah Bima tegang duduk di sofa. Pak Guntur menatap tajam ke Bima seperti ingin marah. Bu Jumi berdiri di dekat Bima melihat suaminya semakin mendekati putranya. Di ruang tengah. Bawa gadis itu ke lantai 3.
Perintah Pak Guntur kepada dua orang anak buahnya yang sedang menyeret seorang gadis. Gadis itu diseret menaiki anak tangga. "Jangan! Tolong aku! Tolong aku!" teriak gadis itu saat tubuhnya diseret. Tapi yang membuatku heran, kenapa gadis itu menatap Bima seperti minta tolong. Bima hanya diam sambil menatap gadis itu dibawa menaiki anak tangga. "Jelaskan maksud semua ini, Bima!" Pak Guntur sangat marah menatap putranya. "Ada apa ini, suamiku?" Bu Jumi berdiri di depan Bima menghalangi Pak Guntur semakin mendekat. "Jangan halangi aku! Anak tak tahu diri ini sudah berani melawanku!" Pak Guntur mendorong tubuh Bu Jumi ke samping agar tidak menghalanginya. Plak! Satu tamparan melayang ke pipi Bima. Apa yang terjadi sebenarnya? Pak Guntur memarahi Bima. Ini sangat aneh karena selama ini dia terlihat sangat menyayangi putranya. Apa kesalahan Bima hingga ayahnya marah besar? Bima tetap diam. Dia menatap lantai, sangat terlihat dia sama sekali tidak mau menatap ayahnya. Bu Jumi mendekat dan berdiri lagi di antara Bima dan Pak Guntur. "Apa yang kamu lakukan? Dia putramu!" Suara Bu Jumi terdengar lantang. Dia saling berhadapan dengan suaminya. "Apa kamu tidak lihat? Gadis yang dibawa ke lantai 3 barusan adalah gadis yang dibawa putramu untuk dikubur barusan." Pak Guntur menunjuk Bima meskipun matanya emosi menjelaskan ke istrinya. Bu Jumi terdiam. Nafasnya besar terkejut. Dia membalikkan badan menatap Bima. "Benar itu, Bima?" tanya Bu Jumi ke Bima. Bima diam tidak menjawab. "Tatap mata ibu." Kedua pundak Bima dipegang Bu Jumi. "Iya, Bu," jawab Bima pelan sambil menatap mata ibunya. Bu Jumi melepaskan pundak Bima. Dia sedikit menjauh, sangat terlihat amarah tertahan di diri Bu Jumi. Ternyata Bima ingin membebaskan gadis itu, tapi sial karena ketahuan. Pak Guntur ternyata lebih cerdik. Sekilas kuperhatikan, ternyata Bima punya rasa kasihan. Dia berani melawan orang tuanya di belakang hingga ketahuan dan dia jadi sasaran kemarahan. "Aku curiga saat dia membawa gadis itu ke dekat rumah kayu untuk dikubur. Biasanya dia tidak pernah menyentuh mayat gadis-gadis korban ritual atau bisnis kita. Aku mengutus seseorang mengawasinya. Dan penangkapan kembali gadis itu bertepatan dengan penangkapan gadis yang melarikan diri di gudang." Pak Guntur bercerita meskipun matanya tetap tidak lepas dari Bima. "Kenapa kamu lakukan itu, Bima? Kenapa?" Bu Jumi berteriak ikut memarahi putranya. "Aku kasihan padanya, Bu," jawab Bima menatap ibunya. Pak Guntur dan Bu Jumi terdiam mendengar ucapan Bima. "Aku ingin hidup normal seperti keluarga lainnya. Yang kita lakukan ini salah. Mereka tidak bersalah," sambung Bima. Plak! Pak Guntur menampar lagi Bima. "Ayah, kita sudah punya kebun teh yang luas. Kenapa kita mencari uang dengan jalan yang salah? Aku tidak sanggup melihat tangis kesakitan dari gadis-gadis itu." Bima belum berhenti bicara meskipun pipinya sudah ditampar lagi. "Ambilkan aku cambuk kuda!" teriak Pak Guntur kepada anak buahnya. Bu Jumi langsung mendekat dan berusaha melindungi putranya di balik punggung. "Tidak! Jangan lakukan itu! Bima satu-satunya putra kita, suamiku! Minggir kamu!" Pak Guntur mendorong lagi Bu Jumi ke samping hingga menjauh dari Bima. Setelah cambuk kuda di tangan Pak Guntur, dia langsung melayangkan cambuk itu ke tubuh Bima tanpa ampun. "Aak! Aak!" Teriakan kesakitan Bima saat cambuk kuda terus mendarat ke tubuhnya berulang kali. "Biar yang lain juga tahu, anakku saja bisa kuhukum kalau melakukan kesalahan, apalagi hanya orang yang aku bayar." Sambil bicara Pak Guntur terus mencambuk Bima. "Tolong hentikan! Hentikan, suamiku!" Bu Jumi memegang tangan Pak Guntur berusaha menghentikan.
Rasanya aku tidak percaya Pak Guntur tega melukai putranya sendiri demi bisnisnya. Kasihan Bima, niatnya ingin menolong gadis itu, tapi dia sendiri yang kena imbasnya. Aku akan menghentikan Pak Guntur dengan pura-pura baru datang bertamu. Aku melangkah ke pintu utama. Tok, tok, tok. Aku mengetok pintu. Tok, 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 tok. Kali ini ketokanku lebih keras agar terdengar hingga ke ruang tengah. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Pak Guntur berdiri di ambang pintu sambil menatapku tajam dari ujung kaki hingga ke ujung rambut.